Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, peserta diklat penilaian pelajaran yang kami banggakan. Kali ini kita dalam mata diklat penilaian kompetensi pengetahuan. Seperti apa gambaran mata diklat penilaian kompetensi pembelajaran? Jadi mata diklat ini akan membahas tentang yang pertama bentuk pengertian dari penilaian kompetensi pengetahuan. Berikutnya adalah bentuk dan teknik dan bentuk penilaian kompetensi pengetahuan yang dilanjut dengan bagaimana perencanaan penilaian pengetahuan dan juga pelaksanaan penilaian pengetahuan dan diakhiri dengan pengolahan penilaian pengetahuan. Baiklah, kita mulai dari bahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian penilaian kompetensi pengetahuan. Jadi, ini dimaksud dengan penilaian kompetensi pengetahuan adalah penilaian potensi intelektual yang terdiri dari tingkat mengetahui, memahami, mengaplikasikan atau menerapkan, menganalisis, kemudian evaluasi, dan yang paling tinggi adalah mengkreasi atau mencipta. Ini pengertian dari penilaian kompetensi pengetahuan yang lazim kita ketahui. Namun terakhir ada sedikit penambahan, yaitu tidak saja pada penilaian pada tingkat atau proses penilaian manusia yang dari mengetahui, mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi, mencipta, tetapi ditambahkan dengan juga menilai dari dimensi pengetahuannya, yaitu yang terdiri dari pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Jadi ada kombinasi antara menilai bagaimana proses berpikirnya dan juga dimensi pengetahuannya. Jadi itu yang maksud dengan penilaian kompetensi pengetahuan. Jadi sudah disinggung di bagian ada 4. Kita akan coba sedikit bahas satu persatu. Dari pengetahuan yang pertama adalah pengetahuan faktual. Tapi maksud dengan pengetahuan faktual di sini adalah pengetahuan yang berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui oleh para peserta didik jika mereka akan diperkenalkan dengan suatu disiplin atau memecahkan masalah apapun di dalamnya. Jadi hal-hal yang unsur dasar dari suatu disiplin ilmu yang sangat penting untuk mempelajari suatu disiplin ilmu. Nah, pengetahuan faktual ini dibagi menjadi 2. Ada yang pertama adalah pengetahuan terminologi, meliputi nama-nama, simbol-simbol baik verbal maupun non-verbal, seperti contohnya kata-kata, angka-angka, tanda-tanda, gambar-gambar, dan sebagainya. Ini merupakan pengetahuan terminologi. Sedangkan yang kedua adalah pengetahuan yang detail dan elemen-elemen yang spesifik mengacu pada pengetahuan peristiwa-peristiwa, tempat-tempat, orang-orang, tanggal, sumber informasi, dan semacamnya. Itu adalah pengetahuan faktual. Yang kedua adalah pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual meliputi skema-skema, model-model, atau teori-teori eksplisit dan implisit dalam model-model psikologi kognitif yang berbeda. Pengetahuan konseptual ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pengetahuan klasifikasi dan kategori yang meliputi kategori, kelas, pembagian, dan penyusunan spesifik yang digunakan dalam pengetahuan yang berbeda. Sedangkan
Yang kedua adalah prinsip dan generalisasi yang cenderung mendominasi suatu disiplin ilmu akademis dan digunakan untuk mempelajari fenomena atau memecahkan masalah-masalah dalam disiplin ilmu. Sedangkan yang ketiga, pengetahuan konseptual adalah pengetahuan tentang teori, model, dan struktur yang meliputi pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan generalisasi bersama dengan hubungan-hubungan di antara mereka yang menyajikan pandangan sistematis, jelas, dan bulat mengenai suatu fenomena, masalah, atau pokok bahasan yang kompleks. Jadi pada intinya pengetahuan konseptual dibagi menjadi satu pengetahuan klasifikasi dan kategori, yang kedua prinsip dan generalisasi, dan yang ketiga adalah pengetahuan tentang teori, model, dan struktur. Jadi dalam tiga inilah yang mengacu pada pengetahuan konseptual. Sedangkan yang ketiga adalah pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural ini adalah pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Oke. Nah, pengetahuan prosedural ini dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama, pengetahuan keahlian dan algoritma spesifik suatu subjek. Pengetahuan prosedural dapat diungkapkan sebagai suatu rangkaian langkah-langkah yang secara kolektif dikenal sebagai prosedur. Yang kedua, pengetahuan teknik dan metode spesifik suatu subjek. Pengetahuan teknik dan metode spesifik suatu subjek meliputi pengetahuan yang secara luas merupakan hasil dari konsensus, persetujuan, atau norma-norma disipliner daripada pengetahuan yang lebih langsung merupakan suatu hasil observasi, eksperimen, dan atau penemuan. Dan yang ketiga, pengetahuan prosedural berarti pengetahuan kriteria untuk menentukan kapan menggunakan prosedur-prosedur yang tepat. Jadi inilah yang terkait dengan pengetahuan prosedural. Sedangkan yang keempat, pengetahuan metakognitif, inilah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Pengetahuan metakognitif ini juga dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, pengetahuan strategi, itu pengetahuan mengenai strategi umum untuk pembelajaran, berpikir, dan pemecahan masalah. Sedangkan yang kedua, pengetahuan mengenai tugas kognitif, termasuk pengetahuan kontekstual dan kondisional. Sedangkan yang ketiga, yang termasuk dalam pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan diri, yaitu kewaspadaan diri mengenai keluasan dan kelebaran dari dasar pengetahuan dirinya, yang merupakan aspek penting pengetahuan diri. Jadi inilah 4 jenis dimensi pengetahuan. Oke. Berikutnya kita akan membahas tentang perumusan indikator pencapaian kompetensi, yang mana indikator pencapaian kompetensi sangat menentukan dari suatu item test, atau pertanyaan atau soal. Jadi penyusunan instrumen penilaian ditentukan oleh kata kerja operasional yang ada di dalam KD dan indikator pencapaian kompetensi yang dirumuskan. Jadi dasar dari pembuatan item test pertanyaan soal adalah mengacu kepada kata kerja operasional yang ada pada KD dan indikator pencapaian kompetensinya. Nah, inilah contoh-contoh dari kata kerja operasional yang biasa dipakai dalam pembuatan soal. Dari tingkat yang rendah, satu, mengingat, kemudian memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Bapak Ibu silakan bisa mempelajari
kata kerja operator tersebut, sehingga nanti ketika membuat soal sudah akan jauh lebih tepat dalam memilih kata kerja yang sesuai dengan KD dan tentu indikatornya. Kemudian teknik penilaian dan bentuk instrumen yang ada pada penilaian kompetensi pengetahuan seperti kita ketahui bersama ada 3, yaitu teknik tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Untuk tes tulis, bentuk instrumen yang biasa dipakai adalah pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Ini bentuk instrumen yang ada pada tes tulis atau tes tertulis. Dan untuk tes lisan kita menggunakan daftar pertanyaan. Kemudian untuk penugasan, Bapak Ibu bisa menggunakan PR atau pekerjaan rumah dan atau tugas yang dikerjakan secara individu ataupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugasnya tersebut. Baik, kemudian untuk perencanaan penilaian kompetensi pengetahuan. Hal pertama yang dilakukan oleh Bapak Ibu dalam merencanakan penilaian adalah menetapkan tujuan penilaian. Apa tujuan Ibu akan melaksanakan penilaian? Apakah untuk penilaian harian, tengah semester, atau untuk akhir semester atau akhir tahun? Yang kedua adalah menentukan menyusun kisi-kisi. Jadi sebelum membuat soal, beliau harus menyusun kisi-kisinya terlebih dahulu. Seperti apa bentuk kisi-kisinya nanti akan kita contohkan, ada di slide berikutnya. Yang berikutnya setelah kisi-kisi terbentuk adalah menuliskan soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal, baik itu soal pilihan ganda ataupun uraian ataupun soal yang lain. Dan terakhir adalah setelah menuliskan soal adalah menyusun pedoman persekoran. Itulah tahap-tahap dalam perencanaan penilaian. Kemudian dalam pelaksanaan penilaian, nanti Ibu akan melaksanakan penilaian harian. Ini setelah Ibu menyelesaikan 1 KD untuk KD-KD yang tidak terlalu banyak indikatornya, tetapi bisa saja memungkinkan Ibu tidak harus menunggu sampai selesai 1 KD, tapi sudah bisa melaksanakan ulangan atau penilaian harian jika indikatornya sangat banyak. Jadi tidak harus sampai selesai 1 KD, di sekitar beberapa KD selesai bisa dilaksanakan dulu penilaian harian. Kemudian yang kedua penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester dilaksanakan sekitar 8 sampai 9 minggu pembelajaran, dan cakupan materinya adalah seluruh indikator yang telah dilaksanakan pada waktu tersebut, 8 sampai 9 minggu pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penilaian akhir semester atau penilaian tahun adalah penilaian di akhir semester. Cakupan materinya tentu seluruh indikator dan penilaian pada akhir semester tersebut. Sedangkan yang bahasan terakhir adalah tentang pengolahan nilai pengetahuan. Jadi nilai pengetahuan diperoleh dari hasil penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester yang dilakukan dengan beberapa teknik penilaian sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar. Jadi sekali lagi untuk pengolahan nilai pengetahuan diperoleh dari hasil penilaian harian,
penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester yang dilakukan melalui berbagai teknik penilaian sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar. Sedangkan penulisan capaian pengetahuan pada raport nanti menggunakan angka pada skala 0 sampai 100 dan juga ada deskripsinya. Nah, ini beberapa contoh dari kisi-kisi yang ada. Tidak bisa jelaskan di sini, tapi nanti ada intinya pada kisi-kisi soal yang harus diikuti guru nanti berisi pertama adalah kompetensi dasar, kemudian ada indikator pencapaian kompetensinya atau bisa juga indikator soal, kemudian ada bentuk instrumennya seperti apa. Atau sebelum itu ada yang terbaru adalah menggunakan nanti level kognitif yang terbagi dalam 3 level. Level 1 LOTS, level 2 MOTS, middle order thinking, dan yang level 3 adalah higher order thinking. Level 1 LOTS atau lower order thinking ini adalah tinggal berpikir pada mengingat dan memahami, sedangkan level 2 mengaplikasikan ini adalah C3 mengaplikasikan, sedangkan level 3 penalaran ini mencakup C4, C5 dan C6. Nah, jadi sekali lagi pada kolom yang bisa berbuat nanti untuk kisi-kisi setidaknya minimal mencakup KD, kemudian materi, indikator, dan level kognitifnya. Kemudian terakhir adalah bentuk instrumennya. Baiklah, itu beberapa penjelasan tentang penilaian kompetensi pengetahuan. Saya yakin masih banyak hal-hal yang Bapak Ibu ingin pelajari dalam materi ini, tapi tentu tidak bisa pada video pembelajaran ini karena sangat singkat, sehingga kita akan bahas nanti secara detail pada sesi Zoom meeting dan forum diskusi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran tentang penilaian kompetensi pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.